أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, bangun subuh kesiangan. Bagaimana cara mengkodok sholat subuhnya? Simak penjelasan lengkapnya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama perlu diketahui, apakah bangun kesiangannya itu terjadi karena ada uzur dan tidak disengaja, seperti lupa atau tertidur, atau ia dilakukan dengan sengaja tanpa ada uzur. Jika bangun kesiangannya itu terjadi karena ada uzur dan tidak disengaja, maka ia tidak dituntut untuk mengqodho sholatnya dengan segera. Artinya, ia tidak harus cepat-cepat mengerjakan qodho sholat subuhnya, karena hal itu dilakukan di luar kesengajaan yang ia tidak berdosa karenanya. Mustafa Khin dan Mustafa Bugha dalam Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i menjelaskan, jika seseorang meninggalkan sholat karena uzur, seperti karena lupa atau tertidur, maka ia tidak berdosa dan tidak diwajibkan mengqodhonya sesegera mungkin. Meski demikian, tapi dianjurkan baginya untuk cepat-cepat mengqodho sholat subuhnya, agar ia segera terbebas dari tanggungan hutang sholatnya. Syekh Sa'id Al-Hadrami dalam Bushrul Karim menjelaskan, dan disunahkan bersegera mengqodho sholat yang terlewatkan karena uzur, seperti tertidur dan lupa yang tidak disengaja, agar segera terbebas dari tanggungannya dan karena adanya perintah untuknya. Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj menerangkan, jika ia terlewatkan karena uzur, seperti ketiduran atau lupa, maka disunahkan untuk bersegera mengqodhonya. Adapun jika bangun kesiangannya itu dilakukan dengan sengaja tanpa ada uzur, maka ia dituntut untuk mengqodho sholatnya dengan segera. Artinya ia wajib cepat-cepat mengqodho sholat subuhnya, karena hal itu dilakukan dengan sengaja yang ia berdosa karenanya. Mustafa Khin dan Mustafa Bugha dalam Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i menjelaskan, sedangkan bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia terkena dosa dan dituntut untuk segera mengqodhonya. Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj menjelaskan, jika ia terlewatkan tidak karena uzur, maka ia wajib bersegera mengqodhonya. Kemudian untuk waktu pengerjaannya, boleh dilakukan di waktu kapan saja, meski di waktu matahari terbit. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meninggalkan sholat karena tertidur atau lupa, maka hendaklah mengqodhonya ketika ia mengingatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Syairozi dalam Al-Muhadzab menerangkan, dan tidak makruh mengerjakan sholat yang punya sebab di waktu-waktu ini. Maksudnya waktu yang terlarang, seperti mengqodho sholat yang tertinggal, sholat yang dinadari, sujud tilawah, sholat jenazah, dan yang semisalnya. Cara mengerjakannya, bagi yang sholat subuhnya terlewatkan karena uzur atau tidak disengaja, ia diberi keringanan atau kebolehan untuk mengerjakan sholat qobliyah subuh terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan qodho sholat subuhnya. Namun bagi yang sholat subuhnya terlewatkan tanpa ada uzur atau disengaja,
maka ia dilarang atau tidak boleh mengerjakan kesunahan apapun sebelum tanggungan sholat subuhnya diselesaikan. Sulaiman Al-Bujairomi dalam hasyiyahnya menjelaskan, bahkan haram melakukan kesunahan selama sholat-sholat yang tertinggal itu ada dalam tanggungannya. Jika ia ingin mengkodok sholat qobliyah subuh, maka bisa dikerjakan setelah selesai kodok sholat subuhnya. Cara prakteknya. Dalam prakteknya, kodok sholat subuh ini dikerjakan sama persis seperti sholat subuh biasanya. Termasuk pula disunnahkan membaca doa kunut di rokaat kedua. Perbedaannya hanya ada pada niatnya, di mana sholatnya diniatkan dengan kodok. Lebih jelasnya, berikut ini kami sebutkan urutan mengerjakan kodok sholat subuh 2 rokaat, lengkap rukun-rukun dan sunah-sunahnya, mulai dari takbiratul ihram hingga uluk salam. Rokaat pertama, 1. Membaca lafal niat kodok sholat subuh 2 rokaat, yakni usolli fardhus subahi roka'ataini kodoan lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat fardu subuh 2 rokaat dengan dikodok karena Allah Ta'ala. 2. Takbiratul ihram sambil menghadirkan niatnya di dalam hati. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca suratan atau ayat mana saja dari Al-Quran yang kita bisa. 6. Rukuk dengan tumak ninah sambil membaca tasbih. 7. I'tidal dengan tumak ninah sambil membaca doa. 8. Sujud pertama dengan tumak ninah sambil membaca tasbih. 9. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah sambil membaca doa. 10. Sujud kedua dengan tumak ninah sambil membaca tasbih. Rokaat kedua. 1. Berdiri dengan membaca surat Al-Fatihah. 2. Membaca suratan atau ayat mana saja dari Al-Quran yang kita bisa. 3. Rukuk dengan tumak ninah sambil membaca tasbih. 4. I'tidal dengan tumak ninah sambil membaca doa. 5. Membaca doa kunut. 6. Sujud pertama dengan tumak ninah sambil membaca tasbih. 7. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah sambil membaca doa. 8. Sujud kedua dengan tumak ninah sambil membaca tasbih. 9. Duduk tasyahud akhir dengan membaca bacaan tasyahud akhir dan sholawat Nabi. 10. Uluk salam yang pertama. 11. Uluk salam yang kedua.